Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bullying itu suatu tindakan kepada seseorang yang membuat orang itu merasa tertekan atas suatu tindakan yang orang lain lakukan terhadap dirinya. Menurut saya bullying itu tidak pantas bagi mau dari kalangan remaja maupun anak-anak yang sering terjadi bullying. Jadi tindakan yang bisa dikatakan dengan tindakan bullying itu adalah seseorang yang merasa terhakimi atau terpojokkan, tertekan batinnya atas tindakan seseorang tersebut. Gitu. Tindakan apa saja seperti mengatain atau melecehkan mungkin termasuk bully juga ya. Secara kalau dari medsos, dari media sosial, melalui komentar. Kehidupan sosial manusia terdiri dari berbagai fase dan masa. Pada saat kecil, manusia sebagai seorang individu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam lingkung terkecil, yaitu keluarga. Melakukan interaksi dengan anggota keluarga, terutama orang tua. Pada fase ini, seorang anak akan menyerap nilai-nilai sosial yang diajarkan dan dicontohkan oleh orang tuanya sebagai panutan dalam bersikap. Memasuki masa berikutnya, seorang anak akan mulai aktif dan beraktivitas dengan dunia baru yang disebut dengan sekolah. Di sekolah, ia akan menjadi seorang individu yang mulai mengenal lingkungan yang lebih luas daripada keluarga. Bersosialisasi dengan teman-teman sejawatnya, juga dengan guru-guru yang ada di sekolah. Hal ini membuat keterampilan sosial individu akan meningkat. Jika semasa kanak-kanak ia menyerap dengan baik nilai-nilai sosial yang telah diajarkan oleh orang tuanya, maka keterampilan sosial yang dimiliki oleh individu tersebut akan meningkat jauh lebih baik. Hal itu disebabkan karena manusia tumbuh dan berkembang dari masa ke masa tanpa meninggalkan dan melupakan apa yang telah ia peroleh dan pelajari dari masa sebelumnya. Namun sebaliknya, apabila penyerapan nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh orang tua tidak diserap dengan baik, maka hal tersebut dapat menyebabkan seorang individu tumbuh sebagai seseorang dengan keterampilan yang bermasalah. Seperti tumbuh menjadi anak yang pendiam, nakal, dan tindakan-tindakan beresiko lainnya. Di antaranya yaitu pembullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang. Perundungan atau bullying dapat diartikan sebagai segala tindakan atau perbuatan yang bersifat menyerang, merendahkan, dan menyakiti dari pihak yang dinilai memiliki kekuatan lebih kepada pihak lain yang cenderung dapat dikatakan lemah atau tidak berdaya.
Perilaku bullying terjadi di seluruh dunia. Mengutip dari UNICEF, 1 dari 3 remaja di 30 negara pernah mengalami online bullying dan 1 dari 5 mengatakan bahwa mereka bolos sekolah karena mengalami bullying dan kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau biasa disingkat KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai tahun 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak tahun 2007 mengatakan bahwa anak pada 18 provinsi menunjukkan bahwa sekolah bisa jadi tempat berbahaya untuk anak-anak. Bullying sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, terutama pada korbannya. Bullying dapat menghambat proses perkembangan anak dan menyebabkan anak tidak bisa berinteraksi dengan baik seperti berteman. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perundungan apabila perilaku tersebut sangat agresif dan mencakup ketidakseimbangan kekuatan antara anak yang melakukan perundungan, baik berupa kekuatan fisik, akses informasi pada hal yang memalukan korban, atau memiliki popularitas sehingga mampu mengendalikan dan membahayakan korban. Inilah yang membuat Indonesia darurat kasus bullying. Melemahnya generasi bangsa hanya karena sikap yang tidak baik ditunjukkan oleh seseorang kepada orang yang menerimanya akan merasa terpuruk. Disinilah peran penting orang tua dan guru di sekolah untuk mengedukasi anak tersebut agar tidak menjadi pelaku bahkan korban bullying. Saya Rizky Fadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah dari KPM DR Kapsos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.